Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Istiqomah BR Karuskali, NIM 19 10 11 Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait mata kuliah Pengantar Ilmu Kelautan dan Oceanografi. Selanjutnya, jurnal yang saya review berjudul Sistem Informasi Hasil Perikanan Berbasis Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Instansi terkaitnya dari Fakultas Ilmu Komputer, Informatik, dan Bisnis Institut Dharma Jaya. Nah, penulisnya ada TM Jaini dan Layana Destasari. Di sini ada latar belakang masalahnya, yaitu Kelautan dan Perikanan Departemen Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan beberapa pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip otonomi untuk mengembangkan pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya kelautan serta mengkoordinasikan manajemen sumber daya manusia dan laut dalam urusan pesisir atau provinsi yang tidak maksimal, maka dikembangkan jaringan informasi perikanan sistem berbasis kelautan dan perikanan Departemen Provinsi Lampung. Nah, sistem yang dikembangkan ini adalah untuk produksi perikanan dan ekspor. Produksi perikanan dan ekspor ini menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai bahasa pemrograman dan Microsoft SQL Server 2000 sebagai database. Selanjutnya ada tujuannya yaitu untuk membantu menghindari kesalahan dan kecepatan pemrosesan data secara efisien dan efektif agar menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam jaringan sistem informasi kelautan dan perikanan Departemen Provinsi Lampung. Nah, di sini metodenya adalah sistem basis data itu adalah sistem pengambilan record yang terkomputerisasi. Tujuan sistem terkomputerisasi adalah keseluruhan proses penyimpanan informasi dan penyediaan fasilitas bagi pengguna untuk perubahan dan pembaharuan informasi yang dibutuhkan. Sistem basis data ini dapat diakses oleh satu pengguna, sedangkan pada mesin yang berukuran besar yang disebut sebagai multi-user, sistemnya dapat diakses dari lebih oleh satu pengguna pada waktu bersamaan. Nah, metodenya ada juga perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini ada 3. Yang pertama adalah Microsoft Windows XP Professional untuk sistem operasi atau open source. Yang kedua, Microsoft Visual Basic untuk pembuatan program aplikasi. Yang ketiga adalah Microsoft SQL Server 2000 untuk database. Nah, pada gambar di samping ini ada hubungan antar komponen jaringan dan database. Jadi untuk koneksi jaringan dilakukan autentifikasi terhadap komputer server dan komputer klien agar semuanya saling terhubung dan saling terkoneksi. Nah, setelah aplikasi menyelesaikan inisialisasi yang diperlukan, maka jendela aplikasi utama dimunculkan sebagai aplikasi pemroses tunggal. User harus melakukan login terhadap sistem terlebih dahulu sebelum sistem dapat digunakan. Nah, ini ada tampilan dari login. Jadi user itu memasukkan nama user seperti pada gambar berikut, ada nama user password, nama user Desta, dan user mengentry passwordnya. Nah, setelah itu user bisa mengklik OK. Jika data user ini, jika nama user dan password benar, maka user dapat mengakses program. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Pengelolaan data hasil perikanan berbasis jaringan adalah untuk menentukan peminjaman, pengembalian koleksi, menentukan identifikasi kode koleksi pustaka dan kode anggota. Pengisian field-field yang terkait nomor koleksi dan anggota dilakukan hanya satu kali setelah tersimpan dalam sistem. Nah, di sini ada form-form yang terkait proses input data ini. Yang pertama ada form input kabupaten. Nah, pengisian data anggota dilakukan pada database dengan format dan isian data. Pada gambar di samping ini kita lihat form input data kabupaten. Ada kode kabupaten sebagai kode unik dan ada nama kabupaten. Nah, sebagai contoh kita bisa memasukkan kode kabupaten 1801 dan nama kabupatennya adalah Lampung Selatan. Setelah itu
kita bisa mengklik simpan untuk menyimpan data. Lalu setelah klik simpan akan tampil seperti pada berikut ini, data telah disimpan. Selanjutnya ada input data kacamatan. Input data kacamatan berdasarkan kode-kode kacamatan yang ditentukan berdasarkan kode-kode tertentu. Jadi berdasarkan kode-kode dari kacamatan tersebut. Contohnya ini ada kode kacamatan dan nama kacamatan. Kode kacamatannya adalah 180112, nama kacamatannya adalah Candi Purwo. Nah, setelah itu jika memang ingin mengubah data, kita menyimpannya. Setelah itu kita mengklik OK, akan ada tampilan data telah diubah. Selanjutnya adalah input data jenis ikan. Input data jenis ikan dilakukan dengan memasukkan jenis ikan berdasarkan kode-kode unik yang berguna untuk membedakan dan memudahkan pengklasifikasian data jenis ikan yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Jadi pada ini akan ada nanti input jenis-jenis ikannya, misalnya udang beku, ikan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya pada pembahasannya itu berdasarkan database yang berada pada server dan data yang telah diinput, maka baik antara anggota atau klien dan data hasil perikanan yang ada pada administrator dapat saling terintegrasi. Hubungan ini dapat terlihat pada proses data produk. Nah, di sini kita akan melihat hubungan proses data transaksi produk untuk melihat apakah memang terintegrasi. Nah, ini ada hasil laporan transaksi produk ikan yang telah disortir berdasarkan pilihannya ya. Pada ini hasil produk ikan di Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan, Teluk Betung 35215. Ini laporan data transaksi produknya. Yang pertama adalah nomor transaksinya ada TR0015 dengan tanggal transaksi tanggal 5 bulan 7 2010. Nama kecamatannya adalah Sekincau, nama kabupatennya Lampung Barat. Kode jenis produksinya adalah JP001. Nama jenis produksinya ada udang beku. Jumlah tonnya ada 700 dan nilai jualnya ada 90.000. Nah, pada nomor transaksi kedua ada nama kecamatan Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah. Kode jenis produksi JP003, ada ikan kakap beku, jumlah tonnya 90, nilai jual 20.000. Yang ketiga ada nama kecamatan Anak Ratu Aji, nama Kabupaten Lampung Tengah, kode jenis produksi JP002. Lalu, JP01, nama produksinya ada udang beku, jumlah tonnya ada 500, nilai jualnya Rp200.000. Nah, total keseluruhannya pada jumlah ton adalah 1.290, lalu nilai jualnya ada 310.000. Selanjutnya, kita masuk pada hasil laporan data produksi perikanan laut berdasarkan jenis ikan. Jadi kita lihat pada berdasarkan jenis ikannya. Di sini ada nama kecamatannya, kita lihat dulu nama jenis ikan, ada ikan, periode tanggal Juni 2000 sampai 2010. Yang pertama nama kecamatannya Anak Ratu Aji, lalu nama kabupatennya Lampung Tengah, volumenya atau jumlah ton ikan itu ada 1.000. Yang kedua adalah Banjarmargo, nama kabupatennya adalah Tulang Bawang, volumenya ada 500, jadi jumlah total ikannya ini ada 1.500 ton. Lalu kita melihat hasil laporan data hasil ekspor. Nah, di sini kita melihat nama jenis ikannya itu adalah udang beku, periodenya tanggal 26 Juni 2010. Nah, pada tanggal ekspornya ada yang pertama tanggal 26 Juni 2010, di nama eksportirnya itu PT Centra Proteina Prima, volumenya itu ada 1.000 kg, nilai ekspornya itu 40.000. Yang kedua ada lagi PT Indocom Samudra Persada dengan ekspornya itu ada 2.000 kg, nilai ekspornya adalah 100.000. Yang ketiga adalah PT Pilos Seafood Indonesia dengan jumlah
ekspor udang bekunya ada 1.000 kg dan nilai ekspornya adalah 100.000. Selanjutnya yang keempat ada PT Indocom Samudra Persada dengan volume udang bekunya adalah 6.000 kg dan nilai ekspornya adalah 100.000. Yang terakhir ada PT Keong Nusantara Abadi dengan volume ikannya udangnya itu ada 7.000 dan nilai ekspornya itu ada 760.000. Nah, setelah dijumlahkan untuk volume ikannya ada berjumlah 10.000 kilogram dan nilai ekspornya itu berjumlah 1.090.000 rupiah. Nah, setelah itu kita melihat hasil laporan data transaksi produksinya tersebut dalam bentuk grafik. Nah, ini ada grafiknya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ada nama jenis produksinya dan jumlahnya. Kita bisa melihat nama jenis produksinya itu yang pertama adalah ikan kakap beku dengan jumlah 1.000, lalu udang beku dengan jumlah 2.000, ada juga udang dengan udang beku dengan jumlah 2.000, udang beku masih dengan jumlah 500, udang kupas rebus berjumlah 500, udang rebus beku ada 700 dan udang kupas rebus beku juga ada 700. Nah, ini adalah hasil laporan data transaksi produksinya dalam bentuk grafik. Setelah itu dapat kita simpulkan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel data menunjukkan proses transaksi di bagian satu dengan bagian lainnya saling terintegrasi. Jadi sudah dibuktikan bahwa itu terintegrasi. Bagian produksi dapat melakukan identifikasi berdasarkan kode unik yang dimiliki melalui nomor kode produksi. Bagian administrator atau server dapat melihat keseluruhan data yang diproses oleh bagian-bagian yang terkait dengan hasil produksi ikan, sehingga baik di bagian yang memproses data atau melakukan transaksi di server atau klien dapat teridentifikasi dalam satu database bagian produksi, yaitu server. Setelah itu, kita bisa melihat kesimpulannya bahwa yang pertama itu untuk pengelolaan data hasil perikanan ini dibuat dengan pemodelan data terpusat yang dipakai sebagai kriteria pengolahan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan akses data server dan klien. Yang kedua adalah sistem ini dibangun untuk membantu petugas, yaitu ada 2, operator dan administratornya dalam melakukan transaksi berupa informasi data hasil perikanan. Yang ketiga bahwa itu adalah hasil yang diperoleh dari sistem ini akan memberikan data perikanan yang menginformasikan secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh sebelumnya. Jadi sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, Ci.